Surabaya terletak di Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Timur. Keliling Surabaya cuma modal 10.000 guys, let's go! Kali ini kita akan pergi ke dua tujuan, yaitu pertama di House of Sampurna dan kedua di alun-alun Surabaya dan Museum Surabaya. Let's go! Kita sekarang lagi ada di halte Kaliasan TP ini ya. Acara TP dengan tujuan ke Raja Wali untuk ke tujuan wisata pertama, yaitu di HOS. Kalian bisa menunggu kurang lebih 5-10 menit untuk bisnya datang. Atau kalau mau kalian bisa cek di aplikasi GoBis untuk melihat secara live lokasi busnya ada di mana. Nah, bisnya udah datang nih. Kalian bisa langsung masuk aja ke bisnya. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Jangan lupa diperhatiin kursinya ya, karena ada momen prioritas sama tempat duduk biasa ya. Kalau kalian nggak kebagian tempat duduk, bisa berdiri aja, asal tempatnya masih ada. Untuk dari halte Kaliasin ke halte Raja Wali, kalian hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Dan untuk metode pembayarannya nggak hanya e-flash atau e-money, Surabaya Bus menyediakan pembayaran e-wallet, bisa pakai QR Code BCA, bisa pakai OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau misalnya kalian nggak bawa cash atau mungkin nggak punya e-money. Jadi kebetulan kemarin aku dan temen aku nggak kebagian kursi, dan emang sengaja pengen berdiri aja sih supaya bisa leluasa gitu ngerekamnya. Jadi sebelum sampai ke halte Raja Wali, Surabaya Bus akan berhenti di beberapa halte ya. Salah satunya adalah halte BJ Junction, yang dimana itu halte paling rame dari rute halte Kaliasin ke tujuan halte Raja Wali. Ketika di perjalanan, kalian akan melewati beberapa landmark kota Surabaya ya guys. Salah satunya adalah Tugu Pahlawan, monumen bersejarah yang sekarang digunakan untuk museum ya. Nah, udah sampai nih di halte Raja Wali. Yuk kita turun. Dari halte Raja Wali ini kalian bisa jalan kaki untuk sampai ke tujuan pertama, yaitu di House of Sampurna. Ya kurang lebih mungkin 9 menit jalan kaki ya. Bagi kalian yang berlokasi di dekat Tunjungan Plaza dengan tujuan akhir HOS, yaitu House of Sampurna, kalian bisa naik dari halte Kaliasin yang dimana itu lokasinya dekat dengan TP, dengan tujuan akhir yaitu halte Raja Wali. Lalu untuk ke House of Sampurna ya, kalian bisa menempuh dengan jalan kaki 9 menit dan kalian akan sampai di tempat. Yuk kita bareng-bareng jalan nih. Nah, ini adalah jalan yang kalian akses nantinya untuk menuju ke House of Sampurna. Kalian bisa melihat aktivitas warga sekitar, adik-adik yang sedang bermain, dan bangunan-bangunan tua yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika kalian jalan kaki menuju ke House of Sampurna, kalian akan melewati yang namanya Penjara Kalisosok. Yaitu penjara tua yang dibangun pada masa Belanda ya. Ini yang aku baca dari Google ya. Penjara ini dibangun pada masa penduduk Belanda dan pernah digunakan menjadi tempat penahanan sejumlah tokoh masyarakat seperti Soekarno, Rudolf Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, untuk penampakan penjaranya ya seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Ini udah nggak pernah kepake, nggak dipakai sama sekali, dan tumbuh banyak ilalang dan pohon-pohon. Ternyata setelah aku nyampe sini, HOS-nya tutup. Sangat disayangkan. Kalau dari pemberitahuannya sih dia tutup karena COVID ya, cuma kan udah nggak ada COVID, harusnya kan nggak tutup. Jadi House of Sampurna itu sekarang dipergunakan untuk museum, yang dimana dulunya adalah sebuah pabrik pembuatan rokok ya atau tembakau di zaman Belanda, dan bangunan intinya juga dibangun oleh gaya kolonial Belanda, yang dimana
masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Kita menuju ke tujuan kedua, yaitu alun-alun Surabaya. Kalian bisa balik lagi ke halte yang kalian turun tadi dengan tujuan akhir halte Gubernur Suryo. Karena tiketku belum 2 jam, jadi aku bisa pakai lagi untuk menuju ke tujuan kedua aku ya. Yuk kita masuk busnya. Dalam perjalanan kalian menuju ke halte Gubernur Suryo, kalian akan melewati jalan ini sangat terkenal, yaitu Jalan Tunjungan, yang dimana kalau malam ini sangat-sangat ramai. Kalian bisa coba visit ke sini untuk opsi selain 2 tujuan yang aku udah tentukan, dan juga melewati Hotel Yamato yang sekarang dikenal sebagai Hotel Majapahit, dan juga kalian akan melewati mall terbesar kedua di Indonesia ya, yaitu Mall Tunjungan Plaza. Kita udah sampai nih di halte Gubernur Suryo, yuk kita turun. Diinget-inget ya guys, kalian akan menemukan tanda seperti yang ada di video ini, yang artinya kalian udah ada di halte Gubernur Suryo. Kita lanjut dengan jalan kaki kurang lebih 100 meteran untuk menuju ke tujuan akhir kita, yaitu alun-alun Surabaya. Dari halte bus tadi kalian langsung jalan kaki aja ya ke arah sana lah, terus nggak lama kalian bakal langsung nyampe di tempat tujuan, yaitu alun-alun Surabaya. Nah, beginilah penampakan dari alun-alun Surabaya ya guys. Dulunya lokasi ini adalah lokasi restricted, yang dimana nggak semua orang bisa masuk ya, hanya digunakan untuk seperti pentas atau ada acara-acara khusus yang diadakan sama Pemkot Surabaya. Tapi sekarang tempat ini udah beralih fungsi menjadi tempat open publik, yang dimana semua orang bisa masuk di sini dan menikmati dari setiap sudut yang ada di alun-alun kota Surabaya ini. Ini adalah rute untuk menuju ke area bawah tanah, yang dimana tempat yang dipakai untuk memajang lukisan-lukisan yang Surabaya proud of, yang Surabaya banggakan. Jadi kita langsung aja ya masuk ke basementnya, yang dimana itu adalah lokasi letak pameran-pameran foto atau karya-karya yang ditampilkan di situ. Oh, ada les biola. Kita akan menuju ke ruang bawah tanah dari Museum Surabaya ya. Museum Surabaya, alun-alun Surabaya maksudnya. Di sini tuh banyak sekali pajangan-pajangan lukisan ya yang dipajang. Entah karya dari siapa, saya kurang tahu. Sepertinya ini karya-karya pemenang lomba yang pernah diadain sama Pemkot kali ya. Karena ini enggak Kecamatan Sonobujenan. Iya. Di sini juga Kupang tuh. Iya, sepertinya ini diambil dari pemenang-pemenang lomba yang diadain sama Kota Surabaya. Jadi ini adalah tempat set makan malam atau dining set yang terbuat dari kaca, yang pernah digunakan oleh komunitas orang Eropa dan Belanda untuk tempat makanan dan minuman. Di area bawah tanah ini sangat estetik ya guys. Kalian bisa foto-foto, bisa mengabadikan momen, atau mungkin bikin TikTok maybe. Oh iya Kak Deva, di sana fasilitasnya apa aja? Oh, lengkap. Yang pertama ada toilet cowok cewek ya. Lalu di sini juga ada tempat buat skate. Jadi untuk kalian yang pengen main skateboard atau pengen kehujanan, bisa langsung masuk ke sini aja karena lokasinya indoor. Jadi nggak perlu takut untuk kehujanan atau kepanasan. Asik nggak tuh?
Ada masjid juga di sini, lumayan gede loh. Jadi nggak perlu cari-cari masjid sih untuk sholat atau sekedar berleha-leha gitu, karena mungkin kalian kecapean jalan ya. Dulu bangunan ini dibangun ketika Bu Risma masih menjabat. Jadi itulah kenapa banyak sekali lukisan-lukisan yang ada Bu Rismanya ya. Untuk informasi aja, Bu Risma itu menjabat dari tahun 2010 sampai 2020, itu 10 tahun di Surabaya. Karena itu warga Surabaya sangat mencintai Bu Risma. Oh iya, untuk masuk ke undergroundnya jangan lupa ya untuk titipin makanan kalian di luar, karena nggak boleh bawa makanan. Minuman pun juga. Hari udah semakin sore, alun-alun Surabaya juga semakin rame. Jadi untuk kalian yang ingin datang nggak terlalu rame, bisa datang sore aja sih. Karena kalau malam kebanyakan pasti rame ya. Tapi vibes-nya itu kerasanya ketika malam sih. Jadi kalian ya pilih-pilih sendiri aja deh. Lalu yang terakhir nggak lupa ada juga food court yang dimana para penjualnya adalah UMKM. Banyak opsi makanan yang bisa kalian pilih di sini. Tempatnya juga cozy banget ya, open space. Ini adalah view dari atas, kalian bisa lihat ya. Oh iya, kalian notice nggak? Di seberang sana ada es krim legendaris Surabaya, yaitu Zangrati. Kalian wajib coba sih kalau main ke Surabaya.